Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas aplikasi program dengan anggota Ari Triwibowo selaku saya sendiri dengan NIM 6422041. Halo, ada saya, Rafael Steven dengan NIM 6422070. Dan saya Cipta Hermawan dengan NIM 64221754. Dan untuk materi pertama akan dibawakan saya sendiri. Untuk yang pertama yaitu ada word processing. Word processing atau pengolahan kata adalah perangkat atau program perangkat lunak yang mampu membuat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks atau program komputer yang memberi fasilitas berupa input, edit, format, dan output naskah. Adapun fungsi dari word processing atau pengolah kata yaitu untuk yang pertama pembuatan dokumen, pengeditan, pemformatan, dan penyimpanan dokumen ke dalam suatu file serta mencetak dokumen yang telah dibuat. Yang kedua yaitu sebagai database internal dan juga database eksternal. Untuk yang ketiga, pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan kamus. Yang keempat, mampu bekerja dengan gambar, objek, tabel, dan grafik. Untuk yang memiliki 5, penulisan digital dan pengarsipan tulisan. Adapun contoh aplikasinya yaitu untuk yang pertama Google Dokumen. Yang dimaksud di sini, aplikasi ini merupakan aplikasi pengolah kata, presentasi, form, dan penyimpanan data web yang diterbitkan oleh Google. Untuk yang kedua ada penulis OpenOffice.org, merupakan aplikasi pengolah kata dan bagian dari OpenOffice.org. Aplikasi ini berfungsi untuk mengedit dokumen berformat Docs, DocX, RTF, ODT, dan lain sebagainya. Yang solusinya juga dapat diekspor menjadi file PDF. Adapun yang ketiga yaitu Microsoft Word. Aplikasi ini aplikasi yang paling banyak digunakan. Microsoft pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Untuk yang kedua ada program database. Program database adalah kumpulan file yang disimpan secara terstruktur dan selalu memiliki perubahan pada data. Database dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom, dan memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan mudah menggunakan bahasa query language seperti SQL. Database digunakan untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan aplikasi atau sistem tertentu seperti data pelanggan, data produk, data transaksi, dan sebagainya. Database juga dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memungkinkan untuk mengontrol akses ke data, serta mekanisme untuk menjamin integritas dan konsistensi data. Adapun fungsinya yaitu untuk penyimpanan data. Nah, dari sini yang dijelaskan yaitu database menyediakan tempat untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan dalam bentuk yang terstruktur. Data yang disimpan juga sangat beragam, bentuknya seperti PNG, JPEG, dan MP4. Untuk yang kedua, ada backup and recovery. Yang dimaksud di sini, database dapat digunakan untuk melakukan backup data dan recovery data jika terjadi kerusakan. Untuk yang ketiga, ada pengelolaan data. Database yang di sini yang dimaksud, database menyediakan alat untuk mengelola data, seperti menambah, mengubah, dan menghapus data, serta mengatur relasi antar tabel. Karena data pada database di dalamnya diolah dengan menggunakan bahasa manusia, sehingga dapat mudah dibaca dan dipahami. Adapun contohnya yaitu yang pertama ada MySQL.
Yang dijelaskan di sini, data-data dalam penyimpanan database ini disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Database ini menggunakan bahasa SQL atau struktur query language untuk membaca, menghapus, dan memperbarui data, dan dikembangkan oleh Oracle sebagai database yang bersifat open source dan tersedia secara gratis. Yang kedua ada MariaDB yang dijelaskan di sini, database rasional yang bersifat open source penuhnya. Artinya, skalabilitas kebutuhan pemakaiannya tidak akan mempengaruhi jumlah biaya yang harus kamu bayarkan. Banyak digunakan untuk menyimpan data dan berukuran besar. Kemampuan ini dilatar belakangi oleh fitur column store. Fitur ini memungkinkan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data di MariaDB. Kamu bahkan dapat menambah kapasitasnya hingga mencapai petabyte. Untuk yang ketiga ada Redis atau yang kepanjangannya yaitu Remote Dictionary Server. Yang dijelaskan di sini yaitu database non-relasional yang memiliki performa tinggi dengan dukungan sistem cache. Penyimpanan data dalam database ini hanya memerlukan waktu beberapa milidetik, lantaran memiliki dukungan sistem in-memorial yang dapat menghapus proses akses data ke disk. Redis juga memiliki fitur Redis Sorted Set yang memungkinkan penyusunan urutan data secara otomatis. Fitur ini biasanya dimanfaatkan untuk membantu pembuatan proyek leaderboard dalam game. Redis merupakan database yang banyak digunakan oleh pengembang aplikasi game dan chatting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cipta Hermawan. Baik, selanjutnya adalah program Spreadsheet. Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan mengatur data dalam bentuk tabel. Program Spreadsheet memiliki fungsi yang sangat luas dan bermanfaat dalam pengolahan dan analisis data. Meskipun seringkali diidentifikasi dengan pengolahan angka, spreadsheet sebenarnya memiliki manfaat yang lebih luas. Adapun fungsi utama software spreadsheet adalah untuk mengolah data dalam format tabel yang terdiri dari barisan dan kolom. Namun, kemampuan spreadsheet tidak berhenti di sini. Selain tabel, spreadsheet juga mampu membuat grafik untuk membantu visualisasi data dengan lebih jelas. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat pola, tren, dan perbandingan antara data dengan lebih mudah. Selanjutnya, contoh dari program spreadsheet yang pertama adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel diproduksi oleh Microsoft Corporation adalah salah satu aplikasi spreadsheet paling populer yang banyak digunakan saat ini. Excel memiliki banyak fitur dan keunggulan, seperti tampilannya yang sederhana, kapasitas yang sangat besar, dan lebih dari 1 juta baris dan 1.000 kolom, dan banyaknya formula yang dapat digunakan. Kelebihannya yang lain adalah kemampuannya untuk berjalan dalam berbagai platform, termasuk pada perangkat smartphone. Excel menjadi sangat berguna dalam pengolahan data, analis, penghitung rumit, dan pembuatan grafik. Yang kedua adalah Abacus. Abacus adalah aplikasi spreadsheet yang muncul dari proyek mahasiswa Universitas IST, Portugal, di bawah bimbingan Profesor Arlindo Oliveira. Meskipun memiliki kapasitas penyimpanan yang kecil, Abacus dikenal karena kemudahan penggunaannya. Yang ketiga yaitu Lotus 123. Lotus 123 adalah aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh IMB dan dirilis dalam paket Lotus Smartphone, Smart Suite.
Awalnya digunakan di sistem operasi DOS, kemudian berlanjut untuk mendukung sistem operasi Windows. Kelebihan utamanya adalah kompatibilitas dengan Microsoft Excel, kemampuan menggunakan fungsi Smart Table yang memudahkan penggunaan rumus, dan kemampuan bekerja di sistem operasi Windows 1123 memiliki kapasitas hingga 65 baris. Yang selanjutnya adalah program CAD. Computer Aided Design atau yang sering disebut dengan CAD software adalah teknologi untuk desain dan dokumentasi teknis yang menggantikan penyusunan manual dengan proses otomatis. Namun, saat ini CAD software memiliki peran yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar menggantikan desain gambar tangan yang memakan waktu. Adapun beberapa software CAD yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu AutoCAD. AutoCAD merupakan software CAD yang paling bagus dan populer saat ini. Software CAD Autodesk ini sudah banyak umum digunakan oleh arsitek, insinyur, dan perancang profesional lainnya untuk membuat model bangunan, desain, atau perangkat lainnya yang bisa dipresentasikan sebagai Windows, Mac, hingga Linux. Selain dapat membuat konsep desain dalam model 2D atau 3D dengan terperinci, atau CAD juga dapat membuat simulasi dengan animasi desain 2 dimensi atau 3 dimensi yang menakjubkan. Yang kedua adalah Inventor. Software Design Inventor adalah salah satu dari berbagai program aplikasi desain yang juga dikembangkan oleh Autodesk. Inventor merupakan sebuah software berbasis programan solid yang menyediakan beragam fitur pemodelan seperti parametrik, desain langsung, dan bentuk bebas, freeform, dokumentasi, prototyping, dan kemampuan melakukan analisis berbasis finite element method atau analisis VEM atau VAI dalam satu paket. Inventor sangat powerful digunakan bagi profesional yang fokus dalam bidang digital, prototyping, dan simulasi dalam merancang sebuah produk desain. Yang terakhir yaitu SolidWorks. SolidWorks adalah software pemodelan 3 dimensi yang juga berbasis pemrograman solid yang merupakan kompetitor dari Inventor, di mana mengembangkan SolidWorks yang awalnya dibuat oleh lulusan Engineering MIT sebagai software pemodelan yang rekayasa berbantuan komputer atau Computer Aided Engineering CAE. SolidWorks dirancang dengan mempertimbangkan berbagai segmen industri secara luas, seperti sektor industri perancangan dan pembuatan kapal, peralatan industri, program desain, manufaktur, arsitektur, dan bahkan dalam sektor medis dan energi. Untuk memaksimalkan keunggulan fitur yang ada di SolidWorks, dibutuhkan pengetahuan di bidang teknik dan pelatihan yang intensif bagi profesional engineering di bidangnya. Sayangnya, SolidWorks hanya bisa berjalan di komputer yang berbasis Windows. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Rafael. Rafael. Lalu di sini ada program layout artikel. Merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Adapun contoh program layout artikel yaitu yang pertama ada Page Marker, yang kedua ada Ventura, dan yang terakhir ada New Master. Lalu kita lanjut pada aplikasi multimedia.
Dikatakan aplikasi multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain yaitu gambar, suara, film. Aplikasi multimedia umumnya dipisahkan lagi menjadi aplikasi yang digunakan untuk membuat yang hanya digunakan untuk menampilkan saja dan aplikasi pengaturan. Lalu di sini ada contoh aplikasi multimedia yaitu AVI atau Audio Video Interleave atau format AVI dibuat oleh Microsoft dan mudah dipindah-pindahkan di aplikasi buatan Microsoft lainnya seperti Word atau PowerPoint. Yang kedua ada EMPNG, Moving Picture Expert Group, merupakan format yang disusun oleh ahli dari berbagai penjuru dunia untuk format multimedia. Dan yang terakhir ada QuickTime, sama dengan AVI, QuickTime dapat digunakan baik di komputer berbasis Intel manapun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.